Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala mengawali pertemuan kita, kajian kita ba'da subuh di pagi hari ini. Teriring pula sholawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, tema kita hari ini akan bicara tentang hukum pernikahan, tapi bukan bagaimana memilih calon istri, karena itu udah lewat kita kan umurnya, dan istri kedua juga mungkin enggak juga gitu ya. Jadi nanti kita di demo sama jemaah ibu-ibu kalau pembicaraannya kiat dan trik menghadapi istri pertama dalam rangka mendapatkan istri yang kedua ya. Itu nanti akan diboykot jangan-jangan. Tapi yang akan kita bahas adalah hukum fikih atau hukum syariah, akad antara suami dengan istri itu akad nikah. Pada dasarnya itu adalah akad apa gitu. Akad nikah itu akad apa? Apakah dia sekedar menghalalkan hubungan suami istri, ataukah include di dalamnya akad nikah juga akad kontrak kerja? Kontrak kerja, ya maksudnya istri otomatis bekerja pada suami dan suami otomatis menjadi bos atau menjadi istilahnya yang menggaji atau yang membayar istri. Nah jamaah sekalian, ya tentu tidak ada jawabannya secara eksplisit gitu berupa ayat Quran atau hadis Nabi ya, secara eksplisit pastinya tidak ada. Tetapi kemudian nanti dalam wujud teks ilmu fikih, nah nanti para ulama akan merinci hal-hal yang lebih dalam. Saya kasih kesimpulan akhirnya dulu aja, spoilernya. Pecah dua. Kalau para ulama klasik, ya saya sebut ulama klasik itu maksudnya fikih 4 mazhab. Karena kan kalau 4 mazhab itu Bapak harus bayangkan 4 mazhab itu berarti salaf. Ya, menurut para ulama salaf itu berarti hidupnya di zaman awal-awal, masih di 3 abad pertama. Itu mengerucut pada 4 perguruan fikih terbesar, yaitu mazhab Hanafi di Kufah, mazhab Maliki di Madinah, mazhab Syafi'i di Baghdad dan di Mesir, lalu mazhab Hambali di Baghdad. Itu kutubnya yang terbesar sepanjang sejarah di 3 abad pertama yang disebut dengan masa salaf. Nah kalau era salaf, 4 mazhab itu mengatakan bahwa akad nikah itu sekedar akad nikah menghalalkan hubungan suami istri, tapi tidak include di dalamnya akad kontrak kerja, enggak. Sehingga tidak ada kewajiban bagi istri untuk bekerja pada suaminya, enggak. Sehingga kewajiban-kewajiban yang kalau kita hari ini secara tradisi kita orang timur Pak, orang Jawa lah secara umum gitu Pak. Tradisi kita itu istri itu bahkan bukan sekedar pekerjanya suami, tapi lebih kasar dari itu, istri adalah ya semacam dalam tanda petik khodamnya suami atau budaknya suami, karena kerja dan tidak dibayar gitu Pak. Jadi ada 3 posisi. Kalau posisi menurut ulama salaf, suami istri halal, mereka
berjima apa segala macam, tapi posisi istri itu bukan pekerjanya suami, sehingga berbagai macam tugas yang kalau di zaman sekarang itu kayak masak, nyapu, ngepel dan sebagainya, itu bukan tugas istri. Ini kalau menurut ulama salaf, ya. Nah, menurut ulama khalaf itu yang hidupnya di abad-abad kita sekarang, ya katakanlah di Saudi Arabia, itu kan banyak tuh tokoh ulama kayak Bin Baz gitu ya. Terus kayak di di Qatar itu ada Dr. Yusuf Al-Qaradawi gitu misalnya. Ulama yang kekinian, nah itu posisinya ngambil yang kedua. Istri itu adalah pekerjanya suami. Jadi suami wajib membayar dan istri wajib ngerjain tugas-tugas. Itu hubungannya majikan dengan employee, owner gitu ya, atau katakanlah CEO dengan employee. Jadi tugas-tugas ke rumah tanggaan itu adalah kewajiban istri, tapi suami wajib membayar biaya atau katakanlah salary-nya, itu harus dibayar. Itu posisi yang kedua. Itu bukan pendapat ulama salaf, itu pendapat ulama kontemporer hari ini. Qaradawi misalnya mengatakan begitu. Itu masak, nyapu, ngepel kewajiban istri, tapi suami wajib membayar jasa istri itu. Ya, itu yang disebut dengan nafkah gitu ya. Nah, pendapat yang ketiga ini tidak mewakili salaf, tidak mewakili khalaf, itu tradisi. Nah, tradisinya Pak, khususnya untuk kita orang Indonesia, istri itu adalah khodam gitu, pekerja gratisan gitu ya, yang tidak perlu dibayar. Ya salah sendiri kenapa mau jadi istri gitu aja. Nah, maka prinsip kayak katakanlah bukan budak sih ya, tapi selir gitu ya Pak. Itu yang berlaku di kebanyakan kita. Dan karena ustadz serta ustazah kita rata-rata orang Indonesia tak sangat terpengaruh cara berpikirnya dengan tradisi dan adat di Indonesia, maka kebanyakannya ngambil pendapat yang ketiga. Apa itu? Istri punya kewajiban mengerjakan seluruh hal yang ada dalam rumah tangganya, dan itu tanpa biaya, tanpa bayaran, tanpa gaji. Ya pokoknya salah sendiri kenapa lu mau gue kawinin, nah gitu ya. Maka prinsipnya adalah istri itu adalah pembantu gratisan, nah gitu Pak. Nah semakin banyak istri semakin banyak pembantu gratisannya gitu. Tinggal nanti pembantu sama pembantu saling berantem gitu yang biasa. Itu kira-kira Pak, spoilernya secara umum kesimpulannya kayak gitu. Jadi siapakah istri di hadapan suami? Kalau suami istri halal berjima, punya anak dan sebagainya, itu kita nggak ngomongin lagi, itu udah oke, selesai. Tapi yang keduanya ini, akad yang terbandling di dalam akad nikah ketika seorang mertua, ayah kandungnya si istri mengatakan ankahtuka wa zawwajtuka bibnati, aku nikahkan, aku kawinkan kamu dengan putriku. Lalu si suami ini menjawab qabiltu, saya terima nikahaha wa tazwijaha. Itu saat itulah kontrak itu diteken gitu. Kontrak bundlingnya Pak, bukan kontrak yang utama. Kalau kontrak utamanya kan ya suami istri halal gitulah ya. Tapi yang keduanya itu yang penting. Lalu istri jadi apa di hadapan suami? Ada 3 pilihan tadi itu. Pertama, ya tidak jadi apa-apa. Dalam arti urusan masak, nyapu, ngepel dan tetek bengeknya itu bukan urusan istri, itu urusan suami gitu. Bahkan untuk memasak gitu misalnya Pak, itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Nah itu yang pendapatnya ulama salaf, 4 mazhab tuh kayak gitu Pak. Nah sedangkan ulama khalaf yang zaman-zaman sekarang kontrak kerja. Ya selama masih jadi istri berarti Anda wajib mengerjakan kewajiban-kewajiban masak, nyapu, ngepel, ngurus anak, ngambil rapot, nemenin anak bikin PR dan sebagainya lah, itu semua itu tugas istri. Tapi suami wajib memberi gaji eksklusif, dalam arti ini upahnya gitu, yang disebut dengan nafkah gitu. Nah itu kayak Bin Baz, Utsaimin, Qaradawi dan sebagainya, ulama-ulama sekarang arahnya ke sana.
Nah, kalau yang ketiga itu orang Indonesia, Pak. Nah, gitu. Dan ini yang bikin iri orang-orang di Arab. Kenapa? Karena orang Indonesia tuh asik banget jadi suami di Indonesia. Begitu dia jadi suami, segala macam kebutuhan suami itu jadi kewajiban istri. Ya, istri yang masak, istri yang nyapu, istri yang ngepel, istri yang melondri, istri yang ngurus anak dan sebagainya. Dan suami tidak wajib memberi upah atas itu semua. Karena gaji bulanan yang kita kasih ke istri itu bukan haknya istri, bukan jadi gelang atau kalung atau tabungan atau depositonya istri, bukan. Itu tugas istri untuk gimana caranya dengan uang seadanya didistribusikan kepada seluruh kebutuhan rumah tangga yang istrinya pun kadang-kadang karena kurang, dia mesti kerja, dia mesti cari duit, dia mesti berjibaku ke sana kemari untuk nambah-nambahin kebutuhan keluarga yang mana sebenarnya itu adalah kewajiban suaminya, bukan kewajiban istrinya. Dan lebih parah dari itu, Pak, yang bikin kaget orang-orang Timur Tengah, orang Arab kepada kita orang Indonesia adalah bisa saja suaminya pun tidak bekerja dan yang bekerja adalah istrinya, gitu. Bahkan sampai ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Saudi Arabia bahkan untuk kerja, dan dia kirim uang buat suaminya, gitu kan. Dan suaminya nerima uangnya karena istrinya jauh, lalu suaminya iseng nggak ada bini, dia kawin lagi diam-diam, lalu uangnya untuk membiayai dia dan istri barunya dan istri tuanya itu yang kerja di Hong Kong. Nah, gitu, Pak. Stres, Pak. Nah, orang Arab melihat peristiwa kayak gitu, mereka bilang ajaib, gitu. Ajaib, ya. Bagaimana sebuah pernikahan di negeri antah berantah yaitu Indonesia itu bisa melenceng jauh dari pendapat yang pertama, pendapat kedua, masuk kepada pendapat yang ketiga. Istri adalah pekerja gratisan, gitu. Nah, tapi Pak, karena sudah turun temurun dan sudah menjadi semacam kayak akidah, gitu ya. Karena ini, Pak, unik. Kondisi kayak gitu yang tidak normal itu, Pak, karena berlangsung bertahun-tahun dan semua umat Islam di Indonesia kayak gitu, termasuk para ustadz dan ustazahnya, termasuk para penceramah dan kiainya, gitu ya. Kalau dikasih tahu, sebenarnya dalam Islam itu ada pendapat yang pertama, ada pendapat yang kedua, nggak percaya, nggak terima, gitu, nggak percaya. Kenapa saya bilang nggak percaya? Jadi ceritanya gini, Pak. Sebelum saya nulis buku ini judulnya Istri Bukan Pembantu. Ini ada asbabun nuzulnya nih, saya nulis ini. Ceritanya 2007 atau 2008 saya diundang oleh masyarakat Indonesia tapi tinggalnya di Arab, di Qatar, di Doha dan sekitarnya tuh, Pak. Nah, itu Ramadan kan. Jadi kalau pagi kegiatan saya ngisi pengajian ibu-ibu. Kalau sore buka puasa, malam tarawih itu rame-rame. Tapi yang ibu-ibu ini yang menarik, Pak. Jadi ibu-ibu di sana itu sebenarnya mereka orang Indonesia kan, istrinya pekerja-pekerja kita. Pekerjaannya bukan pekerja kasar, pekerja yang menengah, ekspatriat lah istilahnya, gitu kan. Jadi kalau pengajian ibu-ibu nih, wah mobilnya, Pak, mobil Eropa Amerika semua gitu, mobil yang keren semua gitu kan. Cuma nah saya bilang kan gini, saya komen, Bu, keren-keren ya ibu di sini, pada naik mobil yang GMC lah, mobil yang Audi apa macam-macam gitu kan. Tapi kata ibu-ibu, Pak, keren cuman di luarnya doang, Pak, di rumah mah kita jadi babu. Dia bilang begitu. Hah, babu gimana? Ya kita masak, nyapu, ngepel, ngurusin anak apa segala macam dan sebagainya gitu. Ternyata gitu, Pak, mobilnya keren tapi begitu sampai rumah dia jadi babu. Nah, justru itu yang jadi tema pertanyaan akhirnya. Mereka nanya gini, Pak Ustadz, ini kan kita udah agak lama juga nih di Qatar ini kan. Kalau kita perhatikan ibu-ibu di sini, ibu orang asli Arab nih, orang Qatarnya, itu nggak kayak kita, Pak Ustadz, nggak jadi babu karena di rumahnya babu banyak banget, gitu. TKW baik yang legal ataupun yang ilegal gitu kan. Sementara kita itu nggak ada. Nggak boleh, bahkan secara aturan main tuh ekspatriat nggak boleh bawa pembantu. Kalau bawa juga mahal, kena aturan main di sana gitu loh. Kalau kita kan di sini pembantu bisa kita tawar, Pak, ya 1 juta aja dulu, nggak usah banyak-banyak gitu kan.
Nah, di sana nggak bisa begitu. Jadi kalaupun mau sewa pembantu, walaupun bantunya orang Indonesia gitu Pak, nah di sana kena jatuhnya mahal karena kena peraturan apa dan sebagainya. Nggak kuat kita bayar pembantu kalau harus ikut aturan di sana. Tapi main selundupin pembantu dari Indonesia juga nggak bisa, kan mereka harus punya izin tinggal, visa dan sebagainya gitu kan. Jadi intinya ginilah, ibu-ibu kita, istri-istri kita itu Pak, yang di Qatar itu keren sih keren gitu, mobilnya apa segala macam, tapi di rumah dia ya jadi babu beneran gitu kan. Nah pertanyaannya gini, sebenarnya kalau menurut agama Islam itu istri itu emang pembantu gitu Pak, atau kayak orang-orang Qatar ini? Nah kalau orang Qatar kan pembantunya banyak Pak, dan mereka itu hidupnya santai banget, karena urusan masak, nyapu, ngepel, urusan rumah tangga ternyata memang bukan kewajiban mereka. Terus mereka ngapain saya tanya? Ustadz lihat aja itu mall penuh dengan emak-emak itu, mereka ya pada fitness gitu, pada pedicure, manicure, ya pokoknya ngopeni awak lah begitu ya kan. Mereka hidup senang aja gitu. Sementara urusan rumah tangga tuh diurus sama banyak pembantu dia di sana gitu kan. Nah, dan mereka kan sering ngobrol juga kan. Mereka bilang, kok gitu sih kalian hidup di Indonesia semuanya dikerjain sama istri, kok kalian mau gitu. Nah, yang orang-orang kita kan jawab lah, bukannya Islam ngajarin gitu, istri harus taat pada suami. Nah, orang Qatarnya pada ketawa gitu. Enggak ada kayak gitu-gitu, di kita mah istri ya istri udah. Kita dinikahi, pertama kita udah dikasih mahar segede gaban, ya kasih rumah, kasih mobil, kasih apa, dan begitu kita jadi istrinya, mana ada urusan kita masak, nyapu, ngepel, itu bukan urusan kita. Ada-ada aja nanti orang mana sih? Indonesia. Emang gitu semua orang Indonesia? Iya emang gitu. Aneh dia bilang gitu. Dianeh-anehin Pak orang kita di sana sama ibu-ibu sana. Nah makanya ibu-ibu kita ketemu saya pada nanya, ini sebenarnya nih yang benar yang mana sih? Istri itu pembantu atau bukan? Gitu. Nah maka saya bilang gini Bu, saya harus buka kitab dulu nih. Jadi saya nggak bisa jawab sekarang, tapi besok pagi insya Allah kita bahas gitu. Baik Pak Ustaz. Pulang tuh Pak, saya langsung buka kitab. Ya, buka kitab kenapa? Karena ini penasaran juga, apa benar nih agama Islam memang memerintahkan seorang istri itu jadi pembantu gitu, kayak tipologi ibu-ibu kita orang Indonesia. Itu apa benar gitu kan? Saya harus cek dulu, cek dan cross check lah ke kitab-kitab fikihnya para ulama. Nah, karena saya baca kitab kayak model-model Maktabah Syamilah, itu kan isinya kitab klasik semua Pak. Ya, baik itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali gitu ya. Itu kan kitab klasik semua. Itulah saya kaget. Ternyata seperti orang Qatar gitu. Istri itu tidak wajib, tidak ada keharusan masak, nyapu, ngepel dan sebagainya. Bahkan kalau saya baca detailnya mereka mengatakan istri itu tidak bisa disuruh untuk masak. Suami itu kalau mau makan ya urusan dia. Imma dia punya pembantunya disuruh masak dan pembantunya dibayar, digaji gitu. Atau ya suaminya yang masak sendiri gitu. Atau suaminya beli makanan yang udah jadi. Ya kalau cara kita sekarang nge-grab aja, nge-GoFood aja gitu. Itu bukan tugas istri gitu. Bahkan termasuk ngurus anak, ngurus apa segala macam itu bukan istri. Termasuk menyusui anak Pak, itu juga bukan kewajiban istri. Nah ini kan kacau lagi Pak. Tapi memang kalau kita cross check gitu ke zaman Nabi, zaman Rasulullah, Bapak tahu kan, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu, ibunya Aminah itu kan tidak menyusui beliau, ya kan? Tidak menyusui. Yang menyusui malah siapa? Halimatus Sa'diyah atau ada Suwaibatul Aslamiyah gitu-gitu kan. Dan itu sudah jadi tren, jadi budaya. Anak bayi mereka itu enggak mereka susui, tapi dikirim ke kampung mana gitu kan, lalu disusui di sana dan bayar gitu. Bayar itu Pak. Rasulullah itu ketika masih kecil dipelihara oleh Halimah As-Sa'diyah, keluarganya patungan buat bayar ongkos nyusuin gitu. Jadi kalau di masa Sirah Nabawiyah zaman dulu Pak, salah satu profesi yang cukup menjanjikan adalah jasa menyusui bayi orang gitu.
Nah pertanyaannya adalah kenapa nggak disusuin sendiri? Emang emaknya nggak keluar air susunya? Keluar sih, tapi itu bukan kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya, tapi kewajiban seorang suami, gitu. Kewajiban seorang suami untuk memberi air susu pada anaknya. Nah kalau si emaknya mau nyusuin atas dasar sukarela, itu namanya sedekah, gitu, bukan kewajiban. Nah kalau ibunya nggak mau nyusuin, tapi juga nggak ketemu siapa yang bisa nyusuin, nah suami bilang pada istrinya, istriku kasih minum susulah anak kita, nanti kamu saya bayar, gitu. Berapa? Sekian, bayar, gitu Pak. Wah itu adegan kayak gitu di kita aneh Pak. Ada-ada aja emak nyusuin bayi yang bayar suaminya, gitu kan. Nah tapi ya begitulah, karena kita mainnya sini-sini doang Pak, nggak tahu bahwa ada ternyata di negeri Arab sendiri yang sumber agama Islam dari sana malah nggak kayak gitu. Nah orang Arabnya jadi selain kaget tapi juga tertarik juga. Wah konsepnya boleh juga tuh di Indonesia. Apa? Begitu dinikahin istri langsung jadi pembantu dan nggak perlu dibayar. Nggak perlu dibayar tuh maksudnya nggak perlu dikasih upah secara khusus atas jasanya, itu enggak. Di kita kan nggak begitu Pak. Emang Bapak ngasih duit kepada istri atas jasa-jasanya, gedein anak, terus bantuin dia bikin PR dan sebagainya, emang dibayar? Kan enggak. Yang ada juga istri kita ikut kerja juga, nambah-nambah penghasilan suami, kan begitu kan. Dan istri kita Pak, herannya ikhlas. Iya, antara dia kagak tahu sama dia ya memang ikhlas gitu kan. Ada dua hal. Tapi karena dia hidup di negeri Indonesia yang memang semua wanita kayak gitu, ya ikhlas-ikhlas aja Pak. Dan kacaunya lagi setelah kemudian apa yang saya kaji bersama ibu-ibu di Qatar itu udah jadi buku kayak gini Pak. Buku saya ini dibeli sama mereka, ibu-ibu kita. Tapi setelah mereka baca, mereka bilang, mimpi doang itu Pak Ustaz. Gitu. Mimpi doang itu. Kenapa? Teorinya doang. Perasaan nggak ada ustadz di Indonesia yang bilang istri itu nggak wajib masak nyabong kepel. Di mana-mana pasti bilang wajib taat, wajib taat, wajib taat. Dan yang keluar selalu kisahnya Ali dengan Fatimah. Itu gacoan andalan Pak. Kisahnya gini Pak, Fatimah kan ngerjain urusan rumah tangga tuh ya, kan dia capek apa segala macam. Sebagai putri Nabi, dia kan ngeluh pada Ali suaminya, gitu. Kata Ali, ntar deh kita lapor sama Babelo, gitu kan. Nah nyampe nih Fatimah minta pembantu gitu. Dan Rasulullah bilang pada Fatimah, nggak usah, udah kamu kerjain aja semuanya itu jadi pahala buat kamu, gitu jawabannya Rasulullah. Nah itu Pak yang jadi dalil paling dasar di mana-mana para ustadz dan ustazah ceramah di mana-mana itu, ya jangan pakai pembantu, itu urusan rumah tangga tuh kamu yang kerjain semua demi mendapatkan pahala di akhirat, gitu Pak, ya kan? Padahal ada padahalnya nih Pak nih. Kenapa Fatimah minta sama Ali agar dikasih pembantu, tapi ditolak sama Ali dan ditolak juga sama Rasulullah? Tahu nggak sebabnya kenapa? Iya betul itu, nggak punya duit. Emang Ali kerjaannya apaan? Ali Pak bukan pedagang, bukan pebisnis. Sebagai orang Mekah ya, namanya orang Quraisy gitu ya. Kalau bapaknya Abu Thalib itu saudagar memang. Nabi Muhammad kecilnya bersama bapaknya Ali kan, udah diajarin dagang itu Pak, sampai akhirnya jadi pebisnis beneran gitu. Tapi Ali ketika dia kecil, dia tinggal di rumah Rasulullah, nggak diajarin dagang. Ali itu tipenya bukan pedagang dan dia aneh. Kenapa? Rata-rata DNA-nya orang Mekah itu adalah pedagang Pak. Nggak boleh mencium bau duit, dia udah tahu aja gimana cara dapat duitnya gitu kan. Apapun yang dicium, duit nih gitu kan, itu jadi duit semua Pak gitu. Karena emang otaknya entrepreneurship-nya orang Mekah luar biasa. Tapi Ali bidangnya bukan itu Pak. Selain dia nggak minat, Rasulullah juga nggak ngarahin ke sana. Oleh Rasulullah, Ali itu dianggap kayak anak gitu kan. Padahal bukan anak kan, Ali itu kan sepupu sebenarnya. Tapi memang tinggal dan dipelihara oleh Nabi udah kayak anaknya. Nah, oleh Nabi Ali dijadikan asisten Pak. Tapi karena dia keluarga, asisten dalam arti tidak dibayar Pak.
Udah lu ngabdi aja sama gua di sini. Itu Ali, ya kan? Selain Ali punya kemampuan keilmuan yang tinggi. Dia tuh orang intelek, orang ilmuwan gitu ya. Sehingga kemampuannya tuh bukan di bidang dagang, cari duit dan sebagainya, enggak. Tapi dalam intelektualitas dan jadi asistennya Rasulullah gitu. Nah, seluruh kebutuhan Ali untuk rumah tangganya, di mana istrinya Ali kan anaknya Rasulullah juga kan, 100% ditanggung oleh Rasulullah gitu. Jadi keuangannya Ali adalah keuangan Rasulullah. Jadi tahu Pak, kalau kita nyembelih hewan akikah, ya kan? Siapa sih yang paling utama untuk menyembelih itu siapa? Bapaknya kan? Tapi waktu Hasan Husain itu lahir, kenapa yang nyembelih bukan Ali, tapi kenapa Nabi? Yang nyembelih Nabi, bukan Ali. Kan harusnya bapaknya Ali. Kenapa Nabi? Ya jawabnya gampang. Kenapa? Yang membiayai itu semua adalah Rasulullah. Kambingnya kambing Rasulullah gitu, bukan kambingnya Ali. Ali kere Pak, nggak punya itu semua. Orang dia aja hidupnya nebeng sama Rasulullah gitu kan. Nah, lu udah nebeng sama gua, pakai belagu lagi mau punya pembantu segala, udah kerjain aja. Gitu Pak. Maka kehidupan Ali dan Fatimah itu dia adalah bagian dari rumah tangga Nabi yang nggak butuh lah kamu kayak gitu-gitu semua, nggak usah gitu, kerjain aja gitu Pak. Nah itu kan kasus gitu sebenarnya. Tapi kalau kita lihat Rasulullah pembantunya banyak Pak, ya kan? Para sahabat tuh kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pembantunya banyak. Dan pembantu itu ya dibayar apa segala macam biasa gitu. Nah orang Indonesia kan karena dia punya kebutuhan Pak. Kebutuhannya adalah ini budaya kita udah terlanjur istri nggak usah dibayar. Jadi pekerja gratisan. Cariinlah dalilnya yang mana yang kira-kira cocok itu dengan realitasnya gitu Pak. Dan itu aja yang disebarin kemana-mana. Nah begitu baca buku saya nih hasil buka semua kitab dan sebagainya kan pada kaget. Lalu udah bilang ilusi aja tuh Pak Ustadz, mimpi. Kenapa? Ya karena kenyataannya di kita nggak kayak gitu. Itu kan adanya di masa Nabi atau di masa lalu atau di negeri Arab paling tidak gitu kan. Nah kita heran melihat orang Arab juga kebalikannya Pak. Heran juga melihat kita. Bayangin Pak, di kita nih ya, menikah itu nggak ada urusan dengan mas kawin atau mahar, nggak ada urusan. Ya walaupun tetap kita punya banyak urusan sih, tapi urusannya bukan mahar Pak. Di kita kalau mau nikah tuh yang ribet apa sih? Gedung, catering, kan gitu Pak, ya kan? Itu apa namanya? Segala souvenir gitu-gitu kan, itu yang kita ributin. Yang mahalnya tuh di situ Pak, ya kan? Yang habis dalam sehari, dah gitu kan? Dan nggak ada yang dapat apa-apa gitu. Semuanya pada rugi juga, kedua belah pihak, besan gitu ya, patungan berdua, seorang gopek-gopek dah 500 juta, habis 1 M tuh Pak begitu, cuman habis sehari doang gitu, nggak ada yang dapat apa-apa gitu. Baik pengantin laki pengantin perempuan malah dikerubutin utang kan gitu ya. Di kita kan jadi larinya ke sana gitu, ya kan? Kenapa ya? Karena sudah jadi sistem, sudah sistemik. Nah orang lain begitu, masa kita nggak gitu, gengsi dong, kan gitu ya Pak ya. Nah kalau di masa Nabi, yang susah untuk menikah itu calon istri saya minta maharnya rumah dan isinya, nah gitu Pak. Jadi ya bagaimana caranya biar bisa punya rumah, nyicil apa segala macam kayak gitu. Dan itu di Mesir Pak, sekarang masih kayak gitu juga. Bukan gedung, bukan souvenir, bukan nyetak undangannya yang harga satunya berapa, bukan itu. Tapi maharnya berapa? Karena mahar itu yang jadi urusan. Dan itu memang the real thing gitu. Kenapa saya bilang? Ya karena nanti mereka akan tinggal di mana, kan gitu ya. Nah rumah itulah yang jadi maharnya, ya. Sehingga gol apa enggak gol ketika datang ngelamar gitu ya. Itu ditentukan oleh salah satunya yang paling utama ya nilai maharnya berapa gitu. Kalau kita sih bilangnya kayak gitu, matrek banget sih lu pada hidupnya gitu kan. Masa cinta diukur dengan berapa nilai mahar kan gitu. Kita heran ngelihat dia. Nah kalau dia ngelihat kita juga gitu, lah nggak pakai apa-apa, gratisan gitu doang, seperangkat alat sholat doang, asik banget. Nah gitu Pak. Dia juga heran ngelihat kita Pak, orang kaya. Ya kan, duit ada, tanah, rumah, mobil semua ada lengkap. Begitu akad nikah, mas kawinnya adalah uang sebesar 2.000
Rp23. Nah gitu. Nah, itu kan cuman buat aneh-aneh doang Pak. Kalau 2.000 ada duit 2.000. Nah kalau Rp23, nah kan buat ya cari-cari sensasinya doang gitu Pak, ya kan? Nggak ada yang real gitu, cuman fake aja semua, cuman buat seru-seruan. Nah nanti ributnya kalau lagi cerai itu aja, jadi ribut menggugat harta Gonogini, kan gitu ya. Nah kalau di Arab nggak ada Pak ribut-ribut gugat harta Gonogini. Kenapa? Karena dari awal udah jelas, sayangku, engkau mau menikahi diriku, yang mana, rumah yang mana yang kau mau berikan padaku, gitu loh, ya kan? Yang ini apa yang ini, gitu kan? Yang ini gimana deh? Wah itu mah rumah jelek. Yang itu aja tuh, yang satunya lagi. Oke deal. Nah rumah itu langsung jadi milik istrinya, gitu Pak. Nanti kalau terjadi perceraian, nggak perlu ada yang digugat. Orang udah jadi rumah gua, apa urusan gitu. Dari awal tuh udah jadi rumah istri. Itu baru maharnya doang Pak. Belum yang namanya nafkah. Nah nafkah itu kalau orang Timur Tengah sana itu, kalau dia nggak pakai yang pertama, dia pakai yang kedua pendapatnya. Yang mana istri harus digaji, gitu. Istri harus digaji. Jadi oke lah istri itu mengerjakan semua urusan rumah tangga, tapi dia harus digaji. Digaji dalam arti ini bukan uang untuk menghidupi keluarga kita ya, bukan. Ini adalah upahmu karena kamu udah masak, udah nyapu, udah ngepel, udah ngurus anak, semua itu ada angkanya dan itulah gajimu. Mereka pakai yang kedua. Sebagian lagi mereka pakai yang klasik. Yang klasik itu emang basically itu bukannya tugas istri. Maka orang-orang di Saudi pakai yang pertama itu Pak. Apa? Ya udah kalau gitu kita impor aja TKI dari Filipina, dari Indonesia dan sebagainya. Satu rumah 10 pembantu. Istrinya perawatan, istrinya ya ngurusin apa kecantikannya, kagak ada urusan megang anak dan sebagainya. Maka kalau Bapak pernah dengar ada artis katanya ngupas apa salak nggak bisa apa tuh gitu kan, itu wajar, emang begitu aslinya. Dia nggak tahu urusan rumah tangga, suruh apa namanya ngerebus air tuh gak bisa. Di kita kan jadi dimaki-maki, jadi bini bisa kagak lu masak dan sebagainya kan gitu ya. Nah kalau di Saudi Arabia memang pada dasarnya para istri itu nggak ngerti urusan dapur. Dan saya membuktikan langsung Pak, waktu lagi di Doha itu tahun 2008. Waktu itu Doha belum ada belum ada Piala Dunia waktu itu, tapi udah modern juga. Sudah ada 3 Carrefour di situ waktu itu. Saya datang ke 3-tiganya. Yang terjadi apa? Di Carrefour itu Pak, nggak ada ibu-ibu belanja, nggak ada. Semua yang belanja jenggotan, gitu. Pakai baju gamis panjang, jenggotan, dorong-dorong troli. Dia beli beli beras, beli apa segala macam. Yang belanja laki-laki semua, nggak ada yang perempuan, gitu. Kenapa? Urusan belanja rumah tangga sehari-hari bukan urusan perempuan, itu urusan bapak-bapak. Nah, Bapak kalau nggak percaya ke sana aja ke Doha, jalan-jalan ke Carrefour gitu. Itu nggak ada ibu-ibu. Nah kalau di sini kan ibu-ibu semua. Kalau bapak-bapak ke pasar bawa dorong-dorong troli, ketemu ibu-ibu ditanya, ibunya kemana Pak? Itu lagi ngambek, gitu kan, gitu. Kalau bapak-bapak dorong troli itu, ya kan, tanyain, istri lagi ngambek tuh belanja sendiri, gitu Pak. Nah yang unik, orang-orang kita kan pada punya anak di sana, pada sekolahkan anaknya di international school, gitu ya. Sekolah internasional. Nah yang unik Pak, kalau yang namanya pertemuan orang tua murid dan guru, apa tuh namanya di kita, POMG gitu-gitu ya, itu nggak pernah dilakukan siang, pasti malam selepas kerja. Dan yang hadir semuanya bapak-bapak. Ya, karena urusan PR dan sekolah itu urusan bapaknya, bukan urusan ibunya. Nah gitu. Tapi ada salah satu jamaah kita itu kan dia bapak-bapak kan gitu ya, dia udah terbiasa di Indonesia, masa gue yang mesti datang ke sekolahan, udah lu aja. Bininya disuruh gitu Pak, bininya datang Pak ke sekolahan, ditanya lagi mau cerai ya, mana suaminya, kok nggak ngurus ini gitu. Enggak, emang kalau kita di Indonesia yang rapat guru, rapat POMG emang ibu-ibu. Kalau sampai bapak-bapak ikut hadir dalam rapat wali murid kan ditanyain, ibunya kemana, lagi ribut ya kan gitu kan. Nah kalau di sana tuh yang rapat PUMG itu bapak-bapak, makanya nggak ada rapat orang tua murid dan guru siang, itu nggak ada. Selepas kerja malam jam 8 sambil dinner di sekolah kumpul bapak-bapak semua. Nah terus diumumin sama gurunya, besok libur tanggal sekian, besok ini seragam ini apa segala macam. Itu bapak-bapak yang ngurus di sana, bukan ibu-ibu.
Nah, saya aja kaget. Ini rapat orang tua murid. Laki semua, ibunya pada kemana? Ibu mah di rumah lagi senam, apalagi pilates, apalagi apa gitu, ngurusin tubuhnya aja gitu, nggak ngurusin begitu-begituan. Ada itu Pak di sana, ada. Nah, cuman kalau di Indonesia jadi aneh, jadi unik gitu ya. Nah, tapi keunikan Indonesia juga menarik juga buat orang Arab. Itulah kenapa jalur Bogor, Puncak, Cianjur itu Pak, itu juga ramai penggemarnya gitu, ramai Pak. Iya. Dan itu sangat terkenal di negara-negara sana. Kenapa? Karena ini Muslim. Kalau mereka ke Thailand kan non Muslim kan, berarti kan zina gitu loh. Nah di sini enggak zina, syar'i gitu loh, syar'i karena pakai akad nikah gitu, pakai akad nikah, ada walinya, ada saksinya, bahkan dapat buku nikah gitu. Dan murahnya itu Pak yang menarik gitu. Di Indonesia itu mas kawinnya apa? Ini cincin 5 gram jadi Pak, 1 gram kan cuma 1 juta, 5 gram kan cuma 5 juta, ya kan? Buat orang Arab ngupil itu Pak kayak gitu Pak. Itu ngupil doang itu, kagak ada urusan. Orang bayangin nikah itu rumah Pak, mas kawinnya kalau di sono. Nah di sini cuma 5 juta, 10 juta. Allah, cuma ngupil doang gitu kan? Kalah. Baik yang resmi ya ataupun yang tidak resmi gitu ya. Yang resmi ada, pakai buku nikah itu gitu. Ada walinya, ada apa segala macam, dan dikasih 10 juta, 15 juta, 20 juta sebagai mas kawin Pak. Girang orang sini. Orang biasanya cuma dapat seperangkat alat sholat, dikasih 20 juta. Mayan. Apalagi bilang, ntar kalau visa saya sudah habis dalam waktu 2 minggu, saya mau balik lagi ke kampung. Nah cakep dah lu balik sono gitu kan. Nah tinggal bilang aja, anti tolik, kamu saya talak gitu kan. Bawa pengadilan, sidang 3 kali, suami nggak datang kan otomatis cerai gitu. Nah begitu udah cerai, habis masa iddah, ada lagi tuh wan Arab datang, ayo nikah lagi, dan begitu. Jadi seolah-olah jadi kayak semacam prostitusi tapi syar'i gitu Pak, ya kan, di Indonesia. Kenapa? Karena tidak ada tarif mahar yang segitu mahalnya, dan itu yang resmi Pak. Nah yang nggak resmi ya udah, itu memang prostitusi. Makanya kalau pemerintah Kabupaten Cianjur itu sudah tidak boleh lagi kayak gitu yang resmi. Nah kalau yang nggak resmi kan agak susah Pak gitu ya. Cuman nggak tahu kalau yang Bogor Puncak itu apakah sudah melarang atau tidak. Tapi setidak-tidaknya 2 tahun 3 tahun COVID memang reda dulu. Kalau apa sekarang apa hidup lagi apa enggak. Tapi itu menarik Pak, karena begini, saya menemukan satu kasus yang unik banget. Suatu hari di kantor saya muncul faksimil, udah lama nih zaman dulu, 10-an tahun yang lalu masih pakai fax, dari kantor dakwah di Riyadh. Nah, mereka bilang begini, kami akan kunjungan ke Indonesia. Salah seorang tokoh agama kami itu mau datang ke Indonesia, tolong nanti dibantu ya gitu. Oke, saya catat segala macam karena saya yang bertugas. Jadi saya yang jemput ke Bandara Cengkareng Pak. Alhamdulillah begitu ketemu cerita-cerita dan sebagainya, ternyata masih ya, saya kan kuliahnya di Jamiatul Imam juga, dan dia juga dosen juga di Jamiatul Imam, cuman nggak pernah ke Indonesia, baru tumben. Nah saya bilang, Syekh antum mau saya antar kemana? Dewan dakwah, NU, Muhammadiyah atau apa, tokoh-tokoh mau apa namanya ya, semacam kayak kunjungan lah. Dia bilang atur aja, tapi yang utama saya mau nikah dulu. Blok aja, saya kaget. Iya, mau nikah dulu? Iya. Terus dia udah keluarin tuh daftar fotokopian, ini nomor-nomor apa yang bisa dikunjungi. Cuman kan gimana caranya gitu kan. Saya kaget. Terus saya bilang, gini aja Ustaz, kita ke hotel dulu aja ya. Nah, saya taruh di hotel, udah kan. Nah, terus saya balik ke kantor. Saya bilang, dia mau kawin dulu katanya gitu. Wah kacau nih kita. Padahal tuh resmi loh, utusan dari Universitas Islam Muhammad Ibn Saud gitu kan. Dari jauh tuh Pak gitu, dan kita pikir dia tamu mau berkunjung secara agama gitu, ternyata mau kawin dulu. Nah udah, HP saya matiin. Kenapa? Dia telepon lagi, kapan gua kawin nih, kapan gua kawin gitu Pak. Suruh cariin, suruh jadi comblang. Lu kira gua apaan kayak gitu kan. Saya cuekin Pak. Nah rupanya dia usaha sendiri. Nah berapa hari kemudian tiba-tiba telepon saya masuk, ya Ahmad, tazawwajtu, saya udah nikah katanya. Nah, hal dari mana? Ternyata di hotel itu ada jaringannya juga Pak, gitu. Nah, banyak jaringannya tuh Pak, karena ada supply ada demand, gitu kan.
Udahlah bodo amat. Ya udah saya bilang barakallah dah gitu ya kan. Udah selesai. Lu atur hidup lu dah ya gitu ya. Kayak gitu Pak, itu yang masyayikh loh kayak gitu. Iya. Dan ini saya buka di sini Pak. Dosen kami di Libya juga nggak jauh-jauh beda dari itu. Ya, jadi gini Pak. Dosen di Libya itu kan kalau dia dikontrak oleh Libya, itu kan kontraknya tahunan Pak. Tahunan. Nah nanti begitu habis akhir semester kan mereka balik ke sana, habis tuh kontraknya gitu kan. Nah yang dikontrak kan dosennya, istri dan anaknya kan nggak dikontrak Pak. Jadi istri dan anaknya di sono, di Mesir, di Saudi, di mana Pak. Bayangin orang punya istri tapi berpisah dengan istrinya selama setahun Pak. Ya kalau orang Indonesia sih mungkin masih bisa-bisa aja ya, tapi kalau orang Arab kan tiap hari makan kambing, tiap hari makan begituan, bagaimana? Iman kuat, Imron jadi masalah tuh Pak, ya kan? Dia harus cari solusi di sini. Nah ternyata solusinya ada, gitu loh. Jadi mereka diam-diam juga pada menikah, gitu. Ya daripada berzina, mendingan nikah. Kontraknya terus setahun Pak. Ya mereka nikah, gitu. Ada yang kadang-kadang punya anak, ada yang tapi dirahasiain karena nanti jadi urusan. Karena kan nggak boleh itu kalau misalnya pernikahannya nggak terdaftar itu kan jadi urusan gitu. Nanti hubungan bilateral Saudi dengan Indonesia jadi masalah dan sebagainya. Malah diam-diam gitu. Tapi yang namanya diam-diam kan orang Indonesia kan pada ngegosip. Nah saya kan juga mahasiswa di situ tahu juga. Ustadz itu bininya si Ano, rumahnya di sini. Ustadz itu rumahnya di sini. Ini diam-diam gitu. Tahu juga. Nah kalau yang udah ketahuan bocor sama saya kan saya dipanggil. Hadari, awas lo kalau berita ini sampai ke Mesir. Kenapa? Dia kagak bilang-bilang mau bininya di Mesir, dia kawin aja di sini, gitu Pak. Nah saya tanya, ntar kalau antum udah habis kontrak balik ke Mesir, gimana bini? Ya paling kita tawarin mau ditalak atau mau diajak, gitu. Biasanya sih minta ditalak, karena kalau talak nanti kan kita kasih pesangon. Ya berapalah 10 juta, 20 juta kasih pesangon Pak. Udah gitu. Untung kalau dia punya anak, anaknya kayak Arab gitu. Gitu. Nah, itu banyak kasus kayak gitu. Nah, permasalahannya karena di kita murah banget. Dan dalam satu sisi tertentu itu jadi solusi buat mereka daripada dia berzina, gitu ya nih. Nah, udah gitu karena juga harganya murah, orang Mesir bisa kawin lagi itu cuma kalau di Indonesia Pak. Kalau di Mesir dia nggak bisa kawin lagi Pak. Mana bisa? Dia kan waktu dia nikah yang pertama saja bininya minta rumah. Nah kalau dia mau kawin lagi kan mesti bikin rumah lagi dari mula. Nah, 2 rumah nggak mampu dia Pak. Nah kalau dia di Indonesia setahun pun dia mampu. Orang maharnya murah paling ya 5 juta lah, 10 juta gitu kan. Rumah ngontrak aja nggak masalah gitu. Kalau habis kontrak tugas di Indonesia tinggal bilang tolak tuki, kamu saya talak. Oh udah nih pesangon 5 juta, 10 juta selesai. Pulang dia ke sana aman gitu kan. Nah itu jadi unik Pak. Nah maka melihat kondisi kayak gitu, kalau di Saudi, pemerintah Saudi, Lajnah Daimah itu bikin fatwa. Fatwanya apa? Nikah dengan niat talak itu haram, tidak sah. Gitu. Nikah dengan niat talak. Jadi ke Indonesia, terus dia nikah, tapi dalam hatinya ntar kalau visa gua habis, kontrak gua habis, gua talak nih gitu. Itu kata ulama Saudi haram. Kalau kata ulama Indonesia enggak. Nah kan jadi kacau. Ya kata ulama Indonesia enggak haram, ya udah mereka nikah dan terjadilah hal-hal kayak gitu. Nah baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya saya nggak usah bacain buku ini. Para ulama beda pendapat jadi 2. Apakah istri itu jadi pekerjanya suami atau dia bukan jadi pekerja sehingga dia bebas dari melakukan semua kewajiban-kewajiban seorang ibu rumah tangga gitu. Itu pendapat para ulama salaf gitu ya. Lalu pendapat yang kedua, ulama khalaf mengatakan otomatis pernikahan itu menjadikan seorang istri adalah employee, yang mana dia bekerja pada suaminya, dia wajib mengerjakan semua itu, tapi dia wajib untuk dibayar oleh suaminya. Nah kita orang Indonesia tidak termasuk yang pertama, tidak termasuk yang kedua. Kita memanfaatkan celah hukum bahwa mumpung istri kita nggak ada yang tahu gitu ya, jadi ya udah kita jadikan dia pekerja yang tidak usah dibayar gitu ya. Nah pekerja tidak usah dibayar dan maunya dia begitu, itu asiknya gitu Pak. Jadi saya nih bikin buku ini Pak bukannya diam-diam, diskusi juga sama istri saya. Nah tapi walaupun sudah tahu istri saya Pak, udah tahu nih kan kayak gini, harusnya dibayar, harusnya apa dan, tapi karena dia lahir di Indonesia, hidup dengan masyarakat Indonesia, ya otomatis ya dia yang masak, dia yang nyuci, dia urusan rumah tangga dia
ambil alih gitu. Dalihnya bukan karena masalah dibayar nggak dibayar, emang udah budayanya begitu, ya kan? Emang semua masyarakatnya kayak gitu, buat dia nggak berat lagi, gitu kan? Yang berat teman-temannya yang dulu kuliah bareng-bareng waktu di Pakistan, kaget, lu jadi pembantu di rumah lu sendiri, ya emang kenapa? Ya, di kita mah itu udah biasa, gitu kan? Ya tapi kalau di negeri kami nggak kayak gitu, itu Pak. Jadi ya, kalau memang itu maunya si istri, karena dia lahir dengan atmosfer dan kultur yang kayak gitu, ya tentu nggak jadi salahnya suami kan ketika nggak membayar gitu kan. Ya memang dia yang mau lah, istilahnya dasarnya. Ibarat gini Pak, kita ngekos berdua sama temen, kitanya mah kebok, males urus bersih-bersih, tapi teman kita satu kosan dasarnya emang anaknya resik. Dia rajin nyapu, dia rajin ngepel, dia rajin apa dan sebagainya. Kita menikmati aja, apa perlu kita bayar dia? Enggak sih sebenarnya, emang dasarnya dia rapi. Begitu kita masuk kamar kosan, ini kamar milik berdua nih, udah rapi gitu kan. Ya mestinya paling-paling kita nawin aja, kalau kita makan kita traktir lah paling enggak kan gitu ya. Paling enggak jadi ada imbal baliknya. Tapi emang dasarnya orangnya bersih, orangnya rapi dan sebagainya, ya sudah gitu. Seandainya suatu hari teman kita yang bersih dan rapi itu dia lagi punya masalah dan dia nggak beres-beres, bisa nggak kita komplain? Lu kagak beres-beres kamar? Lah itu kan beres-beres kamar punya passion saya sendiri, bukan kewajiban saya, enak aja gitu. Nah kita tuh Pak pulang ke rumah berantakan, anak kagak ada yang keurus gitu, kita ngomel sama bini, woi lu ngapain aja di rumah gitu, kita ngomel Pak. Nah bini kita nangis doang Pak, dan karena merasa waduh kita harus taat sama suami, kalau apapun suami bilang harus diikutin Pak. Karena pakai dalil yang kedua yang paling saya hafal, apabila seorang suami marah pada istrinya, tidak mau melayani suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai subuh, kan gitu ya kan. Udah itu udah hadis gacoan itu Pak ya kan. Yang ketiga, kalaupun ada manusia boleh sujud pada manusia yang lain, kata Nabi, maka akan saya perintahkan istri sujud pada suaminya. Wah gitu kan. Nah dalil-dalil yang sekiranya mengintimidasi ibu-ibu tuh banyak Pak, kita hafal semua. Tapi kalau dalil-dalil yang kebalikannya kita nggak hafal, dan kita bilang dari mana itu, nggak ada gitu. Nah, saya tulis Pak di sini dalilnya lengkap, mau yang pendapat pertama, pendapat kedua atau pendapat ketiga tuh ada semua di sini. Tinggal Bapak Ibu silakan diskusi aja baik-baik sama istri nanti di rumah, kayak gimana kalau nanya-nanya. Kita udah pernah diskusikan hal kayak gini ya, ada, dan memang tuh khilafiyah di antara para ulama. Jadi nggak usah geger, nggak usah bingung, nggak usah kayak kebakaran jenggot gitu ya. Mau pakai ulama klasik bisa, mau pakai ulama modern bisa, mau pakai adat budaya istiadat kita juga atur aja. Yang penting kompak dan dua-duanya punya pemahaman yang sama lah gitu kira-kira. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Ya. Apa? Saya dari awal tadi menunggu terminologi feminisme. Nah, saya tunggu nggak gitu. Saya tertarik dengan dari tadi. Terima kasih penjelasannya. Saya mau konfirmasi aja, apakah dari pemaparan tadi itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebetulnya Islam itu, kalau kita lihat ulama maupun ulama yang kalah, itu sebetulnya sangat sesuai sama wacana feminisme Ustaz. Jadi saya lihat asli dia memberdayakan, dia menghargai, tidak menempatkan perempuan sebagai budak, sebagai pembantu bahkan kalau nah itu Ustaz, saya mau tanya itu sih, tentang konfirmasi aja apakah pemahaman saya itu seperti itu. Tadi sebenarnya mau saya tanya, di tengah situasi sekarang di mana kita lebih banyak tradisinya, dalam tanda kutip mungkin tidak Islami gitu ya, itu sikap kita mesti seperti apa? Tapi tadi kita sudah menjawab bahwa kita tinggal ngobrol aja baik-baik. Kita pilih yang satu. Bisa mungkin yang pertama aja. Iya, memang saya tidak akan menyebut kata feminisme karena feminisme itu adalah istilah yang setiap orang punya penafsiran dan nalar sendiri-sendiri. Daripada nanti terjebak saya bilang Islam sangat mendukung feminisme gitu ya, nanti saya harus menjelaskan ulang dan sebagainya, saya nggak bilang. Tapi pokoknya gini, intinya posisi seorang istri itu apa namanya ya,
Dia bukan orang yang disuruh-suruh yang harus kerjain apa segala, enggak. Tapi dia independen, ya kan? Bahkan kalau mau bicara lebih jauhnya, Pak. Ini nggak tahu di kita ya. Tapi gini, bayar zakat itu kan nggak ada bayar zakat keluarga, Pak. Harta suami, kalau terpenuhi nisab ya dia bayar zakat. Harta istri, ya harta istri. Kalau terpenuhi nisab ya dia bayar zakat. Dan tidak ada zakat itu berdua, itu nggak ada. Zakat sendiri-sendiri. Karena setiap individu itu punya hak atas hartanya, gitu kan? Maka kemudian nanti kalau kita teruskan dalam bab bagi waris, ya, bapak kita meninggal, kita bagi waris dari hartanya bapak. Ibu kita kapan kemudian meninggal, kita bagi waris lagi dari hartanya ibu. Kan begitu dalam ilmu fikih. Tapi dalam kenyataan kita kan enggak. Harta suami sama harta istri kan nyampur jadi satu, bayar zakatnya bareng-bareng. Mana ada bayar zakat tuh bareng-bareng? Enggak ada. Saya kasih contoh nih, Pak. Suami istri punya tabungan emas. Katakanlah mereka nyimpen emas 100 gram. Udah terpenuhi nisabnya kan, dan sudah haul. Saya tanya, begitu jatuh haul 100 gram itu wajib dizakatin enggak? Hah? Tar dulu, itu emasnya siapa? Emasnya siapa? Emas berdua. Komposisinya gimana? 50-50. Kalau 50-50 berarti emasnya suami kan 50 gram. Emasnya istri 50 gram, wajib zakat enggak? Enggak. Gitu. Enggak wajib. Terus wajib zakatnya ya kalau salah satunya memiliki lebih besar, misalnya istri punya 80 gram, 90 gram. Kan berarti lewat tuh dari 85, baru si istri itu kena zakat. Lah ya suami yang punya cuma 10 gram enggak kena zakat. Zakat aja, Pak, itu tidak ada di blending jadi satu antara hartanya suami dan istri, itu masing-masing gitu kan. Nah, jadi kalau kita masukkan ke dalam pernikahan, begitu juga. Istri itu bukan bagian dari suami dalam hal harta benda, begitu kan? Maka tidak ada kewajiban istri untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya ekonomis yang kewajibannya suami. Itu bukan kewajibannya istri. Kalaupun diwajibkan, ya suami harus bayar pada istrinya. Islam tuh kayak gitu, Pak, aslinya. Di kita karena udah ada tradisi dan budaya nyampur dengan para ustadz lalu dicariin dalil, Pak, gitu. Seolah-olah Islam tuh kayak gitu, padahal enggak, gitu. Itu Islam tradisional gitu sebenarnya. Tapi kan tadi saya bilang, Pak, emak-emak kalau saya ceramahin kayak gini, pada nggak ada yang percaya. Kenapa? Dari dulu doktrinnya udah kayak gitu. Ya dia nggak percaya. Ya udah terserah, saya bilang, gitu. Nggak apa-apa, terserah. Tapi saya cuma kasih aja kabar gembira. Oh berarti ketika ibu nyusuin anak malam-malam dia nangis terbangun dan sebagainya bukan kewajiban, Bu. Tapi kalau ibu kerjain juga ya jadi pahala gede banget. Dan kalau suaminya nuntut, lu kagak beresin langsung rumah nih, ya nggak bisa diomelin. Kenapa? Bukan kewajiban istri kok. Nggak bayar gaji enggak, apa juga enggak. Kenapa jadi suami yang komplain, gitu kan? Paling yang komplain tuh para bapaknya ke saya. Ustadz, ini kajian sekali ini dan terakhir aja, nggak usah dibahas-bahas lagi, ya kan? Kenapa? Itu bikin kita jadi posisinya offset semua nih kita akhirnya, gitu paling-paling gitu. Nggak tahu di sini besok kalau diterusin apa enggak nih, nggak usah kali ya, sekali aja udah. Yang penting tahulah, wah gitu ternyata ya, udah kita diam-diam. Bapak bocor ke istri nggak apa-apa. Dan masalahnya gini, istri saya juga tahu hal itu, gitu kan? Bukan kewajiban, gitu. Jadi kalau pas lagi tumen kagak masak gitu, dia kasih buku saya aja. Nih, gitu kan? Iya, tahu gitu kan. Ya udah, nggak masak tapi kan ya udah sana beliin apa kek gitu kan. Ya gitu, Pak. Jadi udah nyambung sih sebenarnya. Baik, ada lagi kah pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Nanti Ustaz, ketika yang dari para syekh atau siapapun ketika dia menikah tadi, dia tidak pakai izin istri pertama gitu. Enggak. Ya nggak bisa lah. Hah? Ada kewajiban berizin. Oh, kalau masalah kewajiban ya kan 5 meter dari rumah udah bujangan lagi, Pak, gitu ya. Kayak gini, yang ada kewajiban itu kan Indonesia. Jadi kalau di kita nih, Pak, terus terang aja, karena saya kemarin habis ngobrol dengan pelakunya langsung, ya. Saya nikah yang kedua dia bilang, dan itu memang saya harus dapat surat izin dulu dari pengadilan agama agar pernikahan kedua itu memang sah di KUA. Nah, Pak KUA-nya minta mana surat izin dari pengadilan agama. Nah, pengadilan agama
kalau kita mau nikah lagi, bapak datang ke sana, kata pengadilan agama, surat izin dari istri mana gitu. Jadi dua tuh Pak, surat izin dari istri ke pengadilan agama, dan pengadilan agama akan mempertimbangkan kalau emang benar dan sebagainya. Oh ya sudah, mereka keluarkan surat izin. Nah surat izin inilah yang dibutuhkan oleh KUA untuk menikahkan bapak dengan istri yang baru resmi, legal gitu Pak. Dan itu agak susah ya. Mungkin kalau pengadilan agama bisa diatur lah gitu kan. Tapi kalau yang surat yang pertama dari istri itu kan agak susah Pak, ya kan? Coba aja bapak iseng-iseng jajalin nih pulang dari sini bilang, mah misal kata nih, cuman misal doang gitu kan, bapak mau kawin lagi kan syaratnya kata Pak Ustadz harus pengadilan agama terus dari istri gitu. Kira-kira mama mau tanda tangan nggak tuh gitu kan? Nggak ada Pak, dia bilang iya nanti saya tanda tangan, iya tapi palang pintu pindah ke jidat kan gitu Pak ya. Gitu. Maka jarang yang berhasil tuh Pak. Jangankan wacana ya kan, baru ngomongin kayak gitu aja udah langsung satpam udah ngider-ngider aja tuh kan gitu. Nah, paling-paling ada yang berhasil tuh, tapi itu ilmu hitam sih Pak. Saya nggak boleh sampaikan ke Bapak, tapi bocorannya gini Pak. Jadi belangko suratnya itu udah diisi semua, tinggal tanda tangan doang. Nah, istrinya kan nggak mau kan, dia pinjem jempolnya waktu lagi tidur. Tuh. Jadi pakai bak stempel tuh Pak. Nah, itu kan ditempelin gitu, bawa ke pengadilan. Orang pengadilan bilang, "Ini surat bener nih kok enggak tanda tangan, cap jempol doang." "Oh, maaf Pak, istri saya buta huruf," katanya gitu. Oh, gitu. Nah, dikeluarin tuh surat dari pengadilan. Jadi dapat dia surat nikah gitu kan. Bininya nggak tahu-tahuan itu Pak, cuman dia bengong aja begitu bangun tidur, kenapa tangan saya biru-biru padahal belum pemilu kan gitu, udah biru-biru aja gitu. Nah sejak itu maka ibu-ibu tiap bangun tidur saya bilang periksa jari Bu, siapa tahu jempolnya ada yang biru tuh kan, siapa tahu ada yang pinjam jempol ibu tuh malam-malam gitu. Ya itu ngejoknya gitu aja lah Pak. Tapi intinya kalau di kita nggak bisa Pak, karena susah untuk dapat. Kebanyakan yang mau, bahkan walaupun dia seorang ustadz, seorang kiai dan sebagainya, kalau bininya dua, kemungkinan terbesarnya itu ilegal yang keduanya. Karena susah untuk dapat surat dari istri dan dari pengadilan agama, susah. Kemungkinannya ilegal, kemungkinannya. Yang pada sombong-sombong di YouTube, wah punya istri dua, punya istri tiga dan sebagainya, itu yang kedua ketiga pasti ilegal. Maksudnya tidak berdasarkan surat yang resmi gitu, nggak ada buku nikahnya gitu Pak. Nah cuman udah terlanjur itu ngetrend dan kemana-mana ceramah itu terus yang diungkapkan, jamaahnya pada ke bawah-bawah Pak. Pada mau kawin lagi, tapi itu nggak bisa. Itu semuanya ilegal sebenarnya. Kayak bapak beli mobil tapi nggak ada STNK, BPKB, bodong semua itu Pak. Gitu. Cuman atas nama agama gitu, atas nama sunnah Rasulullah gitu. Saya bilang itu bukan sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah tuh Pak tidak pernah punya istri 2 atau 3, enggak, 9. Iya dong, sunnah Rasulullah itu 9 Pak. Gitu. Kalau cuma 2 atau 3 ngakunya sunnah nggak bisa Pak. Sholat zuhur itu 4 rakaat. Bapak sholat cuma 1 rakaat bilang saya sudah sholat zuhur, bohong. Sholat zuhur itu 4 rakaat gitu. Baru 2 rakaat ngaku udah sholat zuhur, itu mah sholat qashar namanya, ya kan? Nah, istri baru 3 ngaku sunnah Nabi, salah. 9 baru sesuai dengan sunnah Nabi, gitu loh, ya kan? 2 itu bukan sunnah Nabi Pak, 3 itu bukan sunnah Nabi. Nabi nggak ada istri 2 atau 3, 9, gitu kan? Jadi sederhana sih sebenarnya. Cuman kan saya kalau ngomong begini kedengaran sama teman-teman saya sama Ustadz, dia bilang lu jangan ngomong begitu mulu, lu jatuhin gua gitu Pak. Ya nggak apa-apa, jatuhin aja sekalian. Kenapa? Nyesatin masyarakat mulu Pak kayak gitu Pak. Dikit-dikit kawin lagi, dikit-dikit kawin lagi. Padahal itu ilegal tuh rata-rata kalau di Indonesia. Nah pertanyaannya, kalau di Arab ilegal nggak? Wallahu alam. Saya belum nanya sih sistem di sana gimana kalau mau kawin lagi. Tapi pastinya ketika mereka kawin di sini, ya di sana nggak ada catatannya Pak. Di Saudinya atau di Mesir nggak ada catatannya. Kan susah. Nikah di luar negeri emang gampang, susah Pak. Gitu. Lebih mudah nikah di dalam negeri ya. Kita ini misalnya kita kuliah di luar negeri, lalu kita sesama mahasiswa Indonesia nikah di sana, kan kita mesti nikahnya di KBRI Pak, di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Nggak bisa main kawin-kawin aja dengan masyarakat sono, nggak bisa. Ribet itu urusannya secara birokrasi kan gitu ya. Jadi kalau ditanya itu legal nggak legal, itu batangan semua, itu nggak ada yang benar. Dan kacaunya gini Pak, ibu-ibu yang sudah dinikahi sebagai istri kedua ketiga, kalau ribut sama suaminya itu mau ngadu kemana coba, ya kan?
ada tuh ibu-ibu diribut sama suaminya. Saya bilang, ya ibu kalau emang ada komplain-komplain kayak gitu, langsung aja lapor ke pengadilan agama biar diselesaikan masalah apa dan sebagainya. Dia bilang, boro-boro pengadilan agama, Pak Ustadz, orang saya aja kawinnya ilegal. Saya datang pengadilan agama ditanya, buku nikahnya mana? Ya kagak ada, dari awal kita nggak pakai buku. Ya kata pengadilan, ya berarti Anda bukan suami istri. Yang mana bisa dibantu? Nggak bisa dibantu. Orang bukan suami istri mau diselesaikan masalahnya, mana bukan suami istri gitu kan? Nah itu Pak, tapi kan banyak dibohonginnya di situ, ya karena tidak legal lah. Kayak beli mobil, beli motor tidak ada surat STNK BPKB ya gimana gitu. Cuman karena terbawa euforia, wah ini sunnah Nabi gitu kan, pada kawin gitu. Padahal sih nggak boleh ngajarin yang enggak kayak gitu, nggak legal gitu istilahnya. Ya kalau memang sudah mampu menikah lagi, berarti mampu juga secara birokrasinya gitu loh. Secara surat menyuratnya dengan alasan apa gitu kan. Ya misalnya istrinya benar-benar menyetujui, ya ada mas kawin lagi aja gitu kan. Saya udah nggak mampu melayani apa segala macam, udah nikah lagi gitu. Tapi dengan syarat istrinya taruh di Papua misalnya gitu Pak. Ya nggak apa-apa kan, seperti Nabi Ibrahim dengan Sarah dengan Hajar kan, ya Sarah mau ngizinkan suaminya Nabi Ibrahim, udah kawin lagi biar punya keturunan, tapi jangan taruh di muka gua kesel ntar, bawa sana bini lu kemana, ke padang pasir di gurun Sahara atau di gurun Arabia, kan dibawa tuh ke sejauh itu. Konsekuensinya kan kayak gitu, antara Ibrahim, Sarah dan Hajar gitu ya. Cukup barangkali Pak, ada lagi pertanyaan? Nah udah ya, ini kan Bapak udah kebelet mau diskusi sama istri di rumah kan nanti ya. Kita tutup sampai di sini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pulang kampung?